Di tengah deretan gedung perkantoran, Karina berjalan bersama dua mahasiswa magang yang baru tiba. Dengan langkah tenang, ia membawa keduanya menuju tempat kerja, bersiap memperkenalkan mereka kepada tim. Halo semuanya, mohon waktunya sebentar. Kita kedatangan dua mahasiswa baru dari Universitas Muria Kudus. Mereka akan membantu tugas-tugas divisi kita. Silakan perkenalan diri. Halo, saya Eva dari Program Studi Sistem Informasi. Saya memiliki minat pada bagian administrasi dan pengolahan data. Saya harap di divisi ini saya dapat banyak belajar dan juga membantu dalam tugas-tugas yang ada di divisi ini. Saya Faliza dari Prodi Sistem Informasi. Saya tertarik pada bidang administrasi dan pengarsipan data. Senang bisa bergabung. Selamat datang ya Eva, Iza. Semoga betah di sini. Anida, kamu bimbing Iza. Baik Mbak. Dan kamu Malisa, tolong bimbing Eva pelan-pelan ya, jangan buru-buru. Siap, Mbak. Kalian udah paham tugas masing-masing? Kalau begitu, saya tinggal dulu. Moga-moga dina iki kene lancar ya, Je. Amin, isa, kayaknya mesti isa. Ini tugas pertama buat kamu. Segini banyak. Mau aku? Nggak usah. Kamu udah ada tugas sendiri. Ngapain bantu orang lain? Ini ya, aku kasih tugas kamu selesaiin dalam 3 jam. 3 jam? Iya. Kak. Enggak, nanti aku kasih tambahan. Siap, Kak. sanggup, Mbak? Sanggup, Kak. Oke. Akhirnya selesai juga. Serius, Pak? Udah selesai? Baru 2 jam loh. Biasa aja sih, Kak. Soalnya di kampus juga udah biasa ngerjain tugas. Mal, ini tugasmu bukan? Kok kamu belum kerjain? Ada lu. Yang kemarin tuh emang aku mau kerjain sih. Soalnya aku sebagian tuh emang mau tak kasih ke anak magang. Oh, siapa? Bahkan permisi Eva. Iya. Kamu kan anaknya rajin, suka tantangan kan pasti. Nah, kasih tugas buat kamu ya, tambahan yang kemarin. Kak, keren banget ya. Kerjaan 2 orang. Nggak apa-apa. Misi, Kak. Ya, Kak, ini tugasnya udah selesai, mulai dari riset laporan penjualan sampai dengan rekap laporan harian pelanggan sudah lengkap, bisa dicek dulu, Kak. saya cek dulu. Ini salah ya, Pak? Analisa kamu kurang. Mal, jangan kayak gitulah. Kasian Eva udah kerjain seharian. Itu kan udah tugas Eva nih, dia kan anak magang di sini. Dia kan anak magang, jangan kasih tugas yang susah-susah lah. Saya kan senior di sini, dan saya yang menentukan. Baik, Kak, akan saya revisi lagi. Biasanya kan. Permisi Mbak Karin, ada yang saya bicarakan. Ini penting. Ada apa dah? Masuk dulu. Ini soal Eva, Mbak.
Baik, terima kasih sudah jujur dan melapor. Ini tidak boleh dibiarkan. Saya akan bicara ke Pak Najib. Terima kasih, Mbak. Oke, sama-sama. Permisi Pak Najib, ada yang ingin saya sampaikan. Silakan masuk, ada apa ya? Ada saksi yang melapor pada saya terkait mahasiswa magang bernama Eva. Dia diperlakukan tidak baik oleh Marisa. Dia sering diberi banyak tugas dan sering dimarahi. Baiklah, itu mungkin tindakan yang kurang benar. Jadi kita harus melakukan tindakan. Ya Pak, apa maksudnya? Baiklah, kumpulkan semua karyawan divisi administrasi. Kita akan adakan rapat. Saya ingin mendengar semua pihak. Baik Pak, saya segera atur rapatnya. Terima kasih Pak. Silakan. Baik. Kalau semuanya mau segera ke ruang rapat karena kita ada meeting bersama dengan Pak Nadiem. Baik, Baik, kalian semua sudah sampai di sini. Kita akan mulai rapat kali ini. Langsung saja ke inti masalahnya pada rapat kali ini. Saya menerima laporan bahwa ada mahasiswa magang mendapatkan perlakuan kurang baik di sini. Pak, mohon saya ingin dengar dari kamu. Pak, sejak hari pertama saya sudah diberi tugas terlalu banyak. Saya sudah bekerja sebaik mungkin, tapi selalu dianggap salah. Baik, Marisa, saya jelaskan. Saya ingin disiplin sih, Pak. Mungkin saya ini terlalu keras. Maaf Pak, saya ingin menambahkan. Saya lihat langsung beban tugas Eva memang tidak wajar. Dia sudah bekerja secara maksimal. Benar Pak, Eva bukan tidak mampu, tapi cara bimbingannya terlalu menekan, dan itu membuat suasana kerja jadi tegang. Kami semua merasakannya Pak. Baik, di sini kita bukan main senior-senioran ya. Kita membimbing mahasiswa magang, bukan malah mempersulit. Mulai hari ini, tugas sesuai SOP masing-masing, bukan malah memberatkan mahasiswa magang, atau malah menjatuhkan harga dirinya. Untuk Karina, mohon pantau karyawan-karyawan dan sering mengganggu mahasiswa magang ya. Baik Pak, saya akan pantau perkembangan harian. Saya minta maaf, terutama kepada Eva. Saya tahu saya salah. Terima kasih Kak sudah terbuka dan meminta maaf. Saya menghargai dan berharap kedepannya kita bisa membangun suasana kerja yang lebih nyaman dan saling menghargai. Duduk dulu tuh ngomong. Sa, kenapa sih kamu keras banget sama Eva? Iya, orang ini. Dalam ingatannya, ia melihat dirinya dulu. Gadis yang kewalahan, kelelahan, dan tak pernah dibimbing. Baru kini ia paham, ia hanya mengulang luka yang pernah ia terima. Kalau sudah bikin bingung, tanya aja ya. Kerjain baru-baru. Baik Kak, kita mulai lembaran baru ya. Pada akhirnya, hari itu bukan hanya tentang salah paham. Ada sesuatu yang jauh lebih berat, sesuatu yang tak terlihat, yang tumbuh diam-diam dari kekuasaan, rasa takut, dan ego yang melenceng. Fayol pernah mengingatkan bahwa keadilan adalah fondasi sebuah organisasi. Namun, ketika keadilan itu dirusak, yang hancur bukan sekedar aturan, melainkan hati seseorang,
seperti Eva yang perlahan kehilangan keberanian dan merasa dirinya tidak berarti. Namun di balik semua ketakutan itu, ada satu suara kecil yang memilih untuk tidak diam. Suara yang bergerak pelan tetapi pasti, naik mengikuti rantai komunikasi yang benar dari Anida ke Karina, lalu akhirnya ke Radit. Dan setiap langkahnya membawa ketegangan baru, karena kebenaran semakin mendekat dan kebenaran selalu menuntut untuk dihadapi. Di ruang rapat, semuanya akhirnya terbuka. Tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi. Di sana mereka menyadari satu hal yang selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang senioritas. Senioritas bukan kekuatan untuk menekan. Senioritas adalah amanah untuk menjaga. Hari itu, untuk pertama kalinya, mereka memahami makna terdalam dari semangat kebersamaan, bahwa kekuatan sebuah tim tidak diukur dari lamanya seseorang bekerja, melainkan dari siapa yang berani melindungi dan siapa yang rela menyingkirkan ego demi kebenaran. Sejak hari itu, suasana kantor memang tidak langsung pulih. Masih ada sisa ketakutan, masih ada luka yang belum sembuh, namun perlahan sesuatu mulai tumbuh kembali. Kepercayaan, keberanian untuk berbicara, dan harapan bahwa mereka tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Dan disitulah mereka belajar bahwa manajemen bukan sekedar teori. Manajemen adalah cara kita memperlakukan manusia, bahkan ketika hati sedang diuji.